Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini saya berikan judul Pastor for Cannibal People. Saudaraku, John Paton adalah seorang misionaris yang lahir 24 Mei 1824 dan meninggal pada 29 Januari 1907. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia lahir dari seorang Skotlandia. Dia adalah anak tertua dari 11 bersaudara. Pada usia 12 tahun, John G. Paton terpaksa harus putus sekolah. Namun itu tidak mengurangi niatnya untuk tetap belajar. Karena kemiskinan yang dialaminya, dia harus putus sekolah. Tetapi di dalam sambil bekerja itu, dia tetap belajar. Dia mempelajari bahasa Latin dan belajar juga bahasa Yunani, saudara-saudara, di tengah-tengah waktunya. Namun demikian, hebat karena ia berhasil menyelesaikan university. Dia kuliah di Glasgow University, saudara-saudara. Kemudian, pada waktu dia selesai kuliah itu, ada satu iklan yang mencari lowongan kerja untuk menjadi seorang misionaris di satu tempat yang sangat primitif. Saudaraku, kemudian dia mencoba melamar. Dan dia membuat satu surat lamaran. Dan pada akhirnya Tuhan pimpin dia untuk diterima di sana, saudara-saudara. Namun tantangan datang dari orang-orang di sekitar gerejanya. Karena dia sudah melayani juga di gereja, maka orang-orang gereja mencoba menghalanginya dengan berbagai cara. Ada yang mengatakan, "Hai John Paton, ngapain kamu ke sana?" Mereka adalah orang-orang dari suku kanibal. Mereka menyeramkan sekali, nanti kamu dibunuh. Lalu ada orang gereja yang mengatakan, "Kamu lebih enak hidup di sini. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas, kamu akan mendapatkan gaji yang besar." Saudara-saudaraku, itu tidak mengurungkan niat John Paton. Visi Tuhan, panggilan Tuhan begitu kuat bagi dirinya. Dia berdoa, saudara-saudara. Dia menjawab perkataan mereka. "Saya hanya mati sekali. Tuhanlah yang menentukan waktu dan tempat saya meninggal." Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ia menikah dengan istrinya. Lalu mereka kemudian berangkat ke tempat pelayanan mereka di Pulau Vanuatu, saudara-saudara. Sejak kecil memang John Paton sudah didoakan oleh ayahnya. Ayahnya sangat dekat dengan John Paton. Sama sebagaimana misionaris Hudson Taylor yang sejak kecil didoakan oleh ayahnya. Ayah John Paton sudah mendoakan John Paton sejak dari kecil. Saudaraku, ada satu tempat di mana setelah makan siang ayahnya akan pergi ke tempat tersebut lalu mendoakan anak-anaknya. Dan dukungan doa ini sangat berguna bagi John Paton. Saudara, waktu dia berangkat ke sana, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh John Paton. Tidak mudah karena suku tersebut masih kanibal, masih primitif, dan banyak okultisme, kuasa-kuasa kegelapan menguasai suku tersebut. Namun dia adalah seorang pemberani. Pada satu kali, di dalam satu perjumpaan dengan masyarakat penduduk suku tersebut, dia bahkan berani menantang dukun yang ada di suku tersebut. Dia memakan buah apel, 2 buah apel dimakan. Dan gigitannya itu diberikan kepada dukun tersebut. Ada 3 dukun yang tidak menyukai kehadiran John Paton, saudaraku. Lalu ketiga dukun itu berusaha untuk mengguna-gunai John Paton. John Paton mengatakan, "Silakan kalian apakan saya, celakakan saya. Tetapi saya percaya kuasa Yesus
jauh lebih besar daripada kuasa kalian. Maka dukun tersebut berusaha memakai kuasa kegelapan mencelakai John Patton selama beberapa lamanya. Sampai keesokan harinya mereka tidak bisa mencelakai John Patton. Karena kuasa darah Yesus, pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Saudara, 2 dari dukun tersebut kemudian mau percaya kepada Tuhan. Tapi ada 1 dukun yang menjadi kepala, tidak suka. Dia pergi dan dia berusaha kembali mau membunuh John Patton. Tetapi 2 orang bekas dukun itu membela John Patton dan masyarakatnya. Dan disitulah John Patton mulai memberitakan Injil. Sehingga di kepulauan itu tidak ada seorang pun yang tidak mau menjadi Kristen. Akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. John Patton mengalami tantangan, saudaraku. Pada waktu dia melayani tersebut, istrinya yang hamil anaknya yang pertama itu terpaksa harus meninggal dunia setelah beberapa bulan kemudian, dan anaknya pun meninggal dunia. Tetapi itu tidak menghalangi John Patton untuk tetap setia berkobar-kobar memberitakan Injil. Tuhan pasti pelihara umatnya. Tuhan pasti pelihara orang-orang pilihannya, hamba-hambanya. Ada kesulitan, ada tantangan, ada kuasa jahat, tetapi kita percaya kuasa Tuhan melindungi dan memakai umatnya. Jangan ragu, jangan gentar di dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menjaga umatnya, Tuhan akan kuatkan umatnya. Yang penting jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan.